Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang pria berusia 50 tahun yang gagah dan berpakaian mewah mendatangi sebuah tempat yang kotor dan menyeramkan. Siapakah pria itu dan tempat apakah itu? Untuk pastinya, segera dilihat di video berikut ini. Ternyata, suara si muka setan halus seperti perempuan. Hanya saja mengandung pengaruh yang hebat luar biasa. Dari balik pakaiannya yang seperti jubah berwarna hitam, dikeluarkannya satu setel pakaian butut penuh tambalan dan bau apek. Pakaian itu dilemparkannya ke hadapan orang di ambang pintu yang dipanggilnya dengan nama Sonya. Setelah lebih dulu menjura, Sonya mengambil pakaian butut bau itu. Dibukanya, pakaian yang dikenakannya dilemparkannya jauh-jauh, lalu dikenakannya pakaian yang diberikan si muka setan. Setelah berganti pakaian, dia pun masuk ke dalam bangunan tulang. Duduk. Si muka setan tuningkan jarinya yang kurus dan berkuku panjang. Sonya lalu duduk di hadapannya. Ceritakan dengan singkat garis kehidupanmu sejak 30 tahun silam kau meninggalkan bukit ini, kata si muka setan pula. Sonya menelan ludahnya baru menjawab, berkat ilmu yang Datuk ajarkan, aku telah menjadi kaya raya, aku kawin dan punya 4 orang anak. Kau senang? Bahagia? Sonya mengangguk. Pada detik kau duduk di hadapanku ini, kau telah dan harus meninggalkan kesenangan dan kebahagiaan itu. Aku tahu, Datuk, jawab Sonya. Kau bakal dapat kebahagiaan lain, asal saja kau tempuh cara hidup seperti yang kututurkan 30 tahun yang lewat. Aku akan tempuh, Datuk. Lengkap dengan syarat utamanya. Lengkap dengan syarat utamanya. Mengulang Sonya. Bagus. Sekarang cepat kau katakan syarat utama itu. Syarat utama itu ialah setiap permulaan tahun baru aku harus membunuh anakku yang paling kecil dan melemparkannya ke dalam laut. Suara Sonya bergetar. Bagus. Ternyata kau betul-betul masih ingat syarat utama itu, kata sang Datuk pula. Lalu dari mulutnya keluar suara tawa aneh menggigitkan. Kemudian sambil menuding ke belakang, dia bertanya, adakah kau melihat 5 buah belanga itu? Ada, Datuk. Berdirilah. Sonya berdiri. Di dalam belanga itu terdapat cairan berlainan warna. Masing-masing cairan harus kau minum sebanyak 3 teguk. Sebagian sisanya diguyurkan ke kepala dan badanmu. Segera mulai dengan belanga di ujung kiri. Sonya melangkah mendekati belanga di ujung kiri. Di situ terdapat cairan berwarna merah pekat, kental dan mengumpulkan asap. Sesuai dengan perintah sang Datuk muka setan, maka diminumnya cairan itu sebanyak 3 teguk. Pluk, pluk, pluk. Belum lagi minum, baru mencium bau cairan, perutnya sudah terasa mual dan tenggorokannya memuntah. Kau ragu, Sonya? Suara sang Datuk bernada menegur dan mengancam. Sonya segera meneguk cairan busuk itu 3 teguk. Lalu menyiram kepala dan badannya dengan cairan yang sama. Kemudian, ia mendekati belanga kedua dan seterusnya.
Sudah Datuk, suara Sonya seperti tercekik. Bagus, sekarang duduk di hadapanku. Dengan sekujur kepala serta pakaian basah kuyup dan berbau busuk, Sonya duduk kembali di hadapan si muka setan. Pejamkan matamu, Sonya. Sonya menurut dan pejamkan matanya. Sekarang buka. Sonya buka kedua matanya. Pandangan matanya kini membesit aneh, liar menyeramkan. Bagian mata yang tadi putih kini kelihatan merah. Bagaimana perasaanmu? Bertanya Datuk. Tubuhku terasa hangat, sangat ringan. Di samping itu, ada perasaan aneh yang aku tidak tahu menyelimuti diriku. Itu bukan perasaan aneh. Kau harus dapat menerangkannya. Ayo. Sonya berpikir kemudian menjawab. Betul, bukan perasaan aneh. Perasaan itu adalah nafsu. Nafsu untuk membunuh. Nafsu untuk ingin melihat kematian manusia lain secara mengerikan. Orang tua berambut putih panjang bermuka setan tertawa panjang. Bukan hanya nafsu untuk membunuh, Sonya. Bukan hanya hasrat untuk melihat kematian yang menyeramkan. Tapi ada lagi satu. Nafsu kini mendekam dalam tubuhmu. Nafsu kotor. Sonya mengangguk aneh. Iya, nafsu kotor, katanya mengulang. Nafsu terhadap perempuan, sambungnya dengan suara berdesis. Kembali sang Datuk keluarkan suara tertawa panjang. Bila kau sudah meninggalkan tempat ini, kau harus hidup menurut kehendak hatimu, Sonya. Menurut nafsu yang kini tertanam dalam dirimu. Kau boleh membunuh semaumu. Kau boleh mengubah nafsumu terhadap perempuan mana saja yang kau inginkan. Tentunya kau pilih yang cantik-cantik, bukan, Sonya? Tak peduli anak atau istri orang, apalagi janda. Sonya hanya bisa mengangguk. Sebelum pergi, kau harus tinggal di sini selama 1 minggu. Sesudah itu, baru kau boleh pergi. Dengar, Sonya? Tentu, Datuk. Kelak, jika ilmu itu telah kau kuasai, dunia luar akan menjadi geger. Dan tak satu tokoh silat atau orang sakti pun di dunia luar yang dapat mengalahkanmu. Itulah kehebatan ilmu siluman ciptaanku. Sang Datuk tertawa lagi panjang dan lama. Sonya ikut tertawa. Tiba-tiba, sang Datuk hentikan tawanya dan berdiri. Kau akan tinggal selama 7 hari di sini. Selama 7 hari, kau akan tidur bersamaku, melayaniku sambil aku mengajarkan ilmu padamu. Kau dengar dan mengerti, Sonya? Dengar, Datuk, tapi kurang mengerti. Sang Datuk menyeringai dan tertawa kembali. Tiba-tiba, dia buka jubah hitamnya dan kini dia tegak berdiri di hadapan Sonya dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Sonya terbeyak kaget. Dari sosok tubuh telanjang yang berdiri di hadapannya itu, tidak disangkanya kalau sang Datuk nyata adalah seorang perempuan. Datuk, jadi kau? Aku memang seorang perempuan, Sonya. Kau kecewa? Tubuhku tidak sebagus tubuh perempuan muda. Tidak, Datuk, saut Sonya. Walau yang dilihatnya memang hanya tubuh tinggal kulit pembalut tulang. Perut dan dada keriput. Sekarang kau harus lebih dulu melayaniku, Sonya. Meski tubuh itu jelek luar biasa, tapi nafsu aneh mendekam dalam dirinya telah membakar birahi Sonya. Dia mengangguk dan melangkah mendekat. Lalu seperti seekor singa lapar dirangkulnya tubuh sang Datuk. Keduanya segera saja berguling di lantai. Pagi hari ke-8, Sonya duduk di hadapan sang Datuk muka setan. Semua ilmu baru ciptaanku telah kau kuasai, Sonya. Sebelum kau meninggalkan tempat ini, akan kutegaskan lagi beberapa hal kepadamu. Pertama, begitu turun dari bukit ini, kau harus pergi ke Teluk Gonggo di pantai utara. Aku telah membangun sebuah tempat di sana yang dapat kau tinggali sebagai istana.
Dari luar, pintu bangunan itu hanya merupakan sebuah goa buruk. Mudah saja mencarinya. Hal kedua yang akan kuberitahukan ialah selama dunia terkembang, kau tak bakal mengalami kematian. Kecuali jika terjadi dua hal. Pertama, kau tak boleh kena air hujan. Jika itu sampai terjadi, ilmu siluman yang kau miliki akan luntur dan seseorang dengan mudah bakal dapat membunuhmu. Pantangan kedua yang bisa menyebabkan kematianmu ialah binatang itu. Binatang apa yang dimaksud dan menjadi pantangan Sonya? Hal kedua yang akan kuberitahukan ialah selama dunia terkembang, kau tak bakal mengalami kematian. Kecuali jika terjadi dua hal. Pertama, kau tak boleh kena air hujan. Jika itu sampai terjadi, ilmu siluman yang kau miliki akan luntur dan seseorang dengan mudah bakal dapat membunuhmu. Pantangan kedua yang bisa menyebabkan kematianmu ialah binatang itu. Datuk Muka Setan mendongak ke atas langit-langit bangunan. Di sana, di dalam sebuah sangkar yang terbuat dari tulang-tulang iga manusia, tampak seekor burung nuri merah. Nyawamu adalah juga nyawanya Sonya. Dengan kata lain, kau baru bisa mati kalau seseorang membunuh burung itu. Bagaimana kalau binatang itu sewaktu-waktu sakit dan mati? Apakah aku juga akan mati, Datuk? Tidak. Kau tidak akan mati, cuma mampus. Karenanya, kau harus rawat dia baik-baik. Kata Datuk sambil tertawa gelak-gelak. Dan jangan lupa syarat utama tempo hari. Kau tidak diperkenankan menjenguk anak istrimu. Pada hari pertama pergantian tahun, kau baru boleh mendatangi mereka, tapi hanya untuk membunuh anakmu yang paling kecil. Tahun berikutnya, anakku yang paling muda, begitu seterusnya. Jika keempat anakmu sudah habis, maka kau harus mencari anak orang lain, tapi yang berusia tidak boleh lebih dari 3 tahun. Sonya mengangguk, tanda mengerti. Jika kau lalai melaksanakan syarat itu, maka siluman peliharaanku akan mendatangimu, menyiksamu selama 7 tahun sebelum menamatkan riwayatmu. Sang Datuk lalu mengambil burung nuri dalam sangkar dan menyerahkannya pada Sonya. Bawa ini dan simpan di istanamu di Teluk Gonggo. Sebelum kau pergi, ada satu hal yang akan terjadi, Sonya. Hal apakah, Datuk? Tanya Sonya sambil mengambil burung nuri. Nanti kau akan lihat sendiri. Jika hal itu sudah terjadi, kau bakarlah bangunan ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dengan segala apa yang ada di dalamnya, ingat itu baik-baik. Selesai berkata begitu, Datuk Muka Setan menyeringai aneh. Kok puas melayaniku selama 1 minggu, Sonya? Puas, Datuk. Diam-diam, Sonya menduga sang Datuk akan menyuruhnya lagi melayani nafsu gilanya. Sang Datuk melolong panjang. Bagus, kalau begitu aku akan mati dengan perasaan tenang. Selesai berkata begitu, sang Datuk hantarkan tinju kanannya ke kepalanya sendiri. Prak! Tak ampun lagi, kepala itu pun pecah. Darah dan otak berhamburan, tubuhnya terguling tanpa nyawa. Sonya kaget bukan main. Tubuhnya bergetar dan dari sela bibirnya tiba-tiba melesis suara tertawa aneh disusul suara lolongan seperti serigala. Oh. Dia tertawa menyaksikan kematian menyeramkan gurunya sendiri. Sesuai dengan pesan sang guru, semua yang ada di dalam bangunan harus dimusnahkan. Bukit hantu.
kata orang kedai sambil memandang tamunya yang duduk mengunyah nasi di hadapannya. Wiro mengangguk. Orang muda, rupanya kau belum pernah mendengar berita atau cerita tentang bukit itu hingga menanyakan jalan terdekat menuju ke situ. Banyak sekali yang kudengar, Pak. Kalau begitu, pikiranmu kurang sehat ya. Selama ini tak seorang pun berani dekat-dekat ke sana, apalagi bermaksud mengunjunginya. Siapa yang berani mendekati bukit itu tak pernah kembali. Jangankan kau yang punya 1 nyawa, sekalipun kau punya 3 nyawa, pasti ketiga nyawa bakal melayang. Sudahlah Pak, kalau kau tak keberatan, tunjukkan saja arahnya. Soal mati, biar aku yang tanggung akibatnya. Pemilik kedai angkat bahu. Dia menunjuk lewat pintu kedai. Lihat gunung itu? Wiro manggut. Itu Gunung Muryo. Pergilah ke arah tenggara. Di sana akan kau temui daerah berbukit-bukit. Bukit paling tinggi itulah Bukit Hantu. Selesai makan, Wiro membayar apa-apa yang dipesannya, lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu diikuti pandangan pemilik kedai. Masih ada saja orang yang mencari mati di dunia ini, gumamnya. Dengan mengandalkan ilmu larinya, tak lama setelah matahari pagi naik, pendekar 212 Wiro Sableng sudah sampai di puncak Bukit Hantu. Ternyata dia terlambat. Hanya sepenanakan nasi sebelumnya, Sonya meninggalkan tempat itu. Yang ditemuinya hanyalah tumpukan tulang belulang yang menghitam menjadi arang. Ketika diperhatikannya lebih teliti, di bawah tumpukan tulang belulang manusia itu, dilihatnya sesosok tubuh manusia yang telah gosong. Dengan sebatang cabang kayu kecil disibaknya tulang-tulang itu. Pasti ini si keparat Datuk Siluman, kata Wiro dalam hati. Sialan, aku terlambat. Seseorang telah duluan membunuhnya. Meskipun bukan dia yang turun tangan, namun murid Eyang Sintu Gendang ini merasa lega juga karena manusia penimbul malapetaka besar bagi dunia persilatan telah tamat riwayatnya. Karena tak ada hal lain yang akan dilakukannya, maka Wiro segera meninggalkan Bukit Hantu sambil bersiul-siul. Jalan yang ditempuhnya justru yang sebelumnya juga ditempuh oleh Sonya. 1 bulan yang lalu, beberapa tokoh silat di wilayah timur telah meminta bantuan pendekar 212 untuk memusnahkan Datuk Siluman yang bercokol di Bukit Hantu. Hidup matinya manusia jahat ini amat menentukan ketentraman dunia persilatan. Bukan rahasia lagi bahwa diketahui Datuk Siluman itu telah menciptakan suatu ilmu hitam yang amat hebat dan kelak akan menimbulkan malapetaka dahsyat bila mana tidak segera dicegah. Nyatanya kini Datuk golongan hitam itu telah menemui ajalnya. Seseorang telah menghancurkan batok kepalanya lalu membakar sang Datuk bersama tempat kediamannya. Siapakah yang telah melakukan hal itu? Jago atau tokoh silat dari mana? Tentu saja Wiro tidak mengetahui kalau Datuk Siluman sengaja bunuh diri setelah lebih dulu mewariskan semua ilmu hitam yang dimilikinya kepada murid tunggalnya yang cuma digembleng selama 1 minggu, yaitu Sonya. Kita tinggalkan dulu perjalanan Wiro dan mengikuti perjalanan Sonya. Saat itu, dia tengah menuju ke pantai utara, yakni sesuai dengan perintah gurunya. Dia berada sekitar 2 jam perjalanan depan Wiro. Menjelang tengah hari, Sonya sampai di tepi sebuah telaga berair jernih. Dia berhenti di situ dan duduk di bawah pohon yang rindang. Burung nuri yang dalam sangkar tulang yang jadi pautan nyawanya diletakkan di tanah, dijaganya hati-hati. Udara yang panas seperti saat itu membuat dia ingin turun ke telaga dan mandi. Tapi dia khawatir kalau di sekitar situ ada binatang buas yang selagi dia mandi menyergap burung nurinya. Sekali burung itu disergap binatang buas, maka putus pula nyawanya. Setelah hilang letihnya, Sonya bersiap meninggalkan tepian telaga. Pada saat itulah lapat-lapat didengarnya suara rentakan kaki kuda dan gemeletak roda-roda kereta. Sonya menyelinap dan bersembunyi ke balik pohon besar. Tak lama kemudian kelihatan serombongan penunggang kuda mengawal sebuah kereta barang. Begitu melihat telaga berair jernih dan sejuk,
lelaki gemuk berpakaian bagus yang duduk di samping kursi kereta berseru, "Kita istirahat dulu di sini." Maka rombongan pun berhentilah. Lelaki gemuk berpakaian bagus itu adalah seorang saudagar kayu yang telah membawa barang dagangannya menuju Jepara. Namanya Raden Mas Kuncoro. Bersamanya ikut 5 orang pengawal yang dipimpin oleh Rahbrojo, seorang jago silat berkepandaian tinggi. Memang, meskipun masa itu daerah Jawa Tengah cukup aman, tetapi saudagar seperti Raden Mas Kuncoro mana berani mengangkut barang tanpa pengawal. Bagaimana kelanjutan kisah Sonya? Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.